observasi nanti. Jam berapa kira-kira dan hari apa saya bisa masuk ke kelas Bu Aida? Hari Rabu jam ke-3 ke-4 ya Bu. Lalu tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai dalam kegiatan observasi nanti? Oke, jadi untuk pertemuan nanti karena materinya tentang zat aditif, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang ditargetkan ya. Yang pertama, setelah diskusi dan siswa melakukan kajian literatur tentang permasalahan yang diberikan, siswa mampu menganalisis dampak penggunaan zat aditif terhadap kesehatan. Lalu siswa juga diharapkan mampu merumuskan upaya untuk mengurangi penggunaan zat aditif buatan pada makanan dan minuman. Lalu untuk keterampilannya nanti siswa diharapkan mampu menyajikan hasil penyelidikan dan upaya untuk mengurangi penggunaan zat aditif yang berlebihan. Kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Aida untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai ketika observasi? Mungkin banyaknya itu dari internal siswa ya, karena motivasi belajarnya memang belum optimal. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara untuk menjaga stabilitas dari motivasi belajar siswa selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Rencana pengembangan yang hendak dicapai apa Bu Aida? Rencananya, dalam pembelajaran ini juga saya fokuskan itu memang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti halnya bisa dilihat dari keaktifan siswa ketika proses pembelajaran. Karena banyaknya siswa itu pasif selama pembelajaran berlangsung. Nah, strategi apa nih yang sudah dipersiapkan Bu Aida? Yang pertama mungkin penggunaan media pembelajarannya, saya membuat di banyak visual gambar menggunakan PowerPoint, lalu menghadirkan permasalahan yang memang kontekstual dari berita yang mungkin sudah anak-anak lihat di televisi gitu, lalu ada video animasinya. Jadi sebisa mungkin di setiap tahap pembelajaran itu media yang digunakan itu berbeda-beda. Oke. Nah, siapa nih kira-kira Bu Aida? Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Aida dalam mencapai tujuan pembelajaran? Mungkin butuh kolaborasi yang solid ya antara saya sebagai fasilitator pembelajaran dan anak sebagai subjek dan objek yang mau mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kolaborasinya bisa juga dengan rekan sejawat ya, ya, ketika menyusun rencana pembelajarannya terutama. Oke, nah, terima kasih Bu Aida ya. Nanti ketika observasi kita ketemu lagi ya, dan pasca juga kita ketemu lagi sejauh mana nih evaluasi ya, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Aida untuk observasi nanti. Terima kasih Bu Aida. Nanti kita jumpa lagi di observasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta Oji untuk memimpin doa. Silakan Oji. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kebermanfaatan untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitas yang akan kita lakukan. Amin. Selamat pagi.
masih sakit. Oke, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Dan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, berdiri dulu. Berdiri. Oke. Coba kalian lihat teman di sebelah kalian. Apakah pakaiannya sudah rapi atau belum? Belum, tolong diingatkan. Sudah rapi semua? Good, silahkan kembali. Kemarin Ibu sudah menugaskan setiap kelompok untuk membawa kertas karton, betul? Coba tunjukkan apakah setiap kelompok sudah membawa tugasnya? Oke, bagus. Setiap kelompok kertas kartonnya, bagus. Ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah siap belajar ya? Kalau lemes lagi, siap belajar? Iya. Coba di up sekali lagi. Siap belajar? Siap. Good, menang. Sekarang coba lihat. Ini gambar apa ya? Minuman. Manakah di antara dua minuman ini yang lebih sering kalian konsumsi? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang jenis-jenis zat aditif. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat? Coba ingat lagi. Kira-kira jenis zat aditif apa saja yang terkandung di dalam minuman kemasan yang gambar 1? Ada apa saja zat aditifnya kira-kira? Apa? Pemanis. Apa lagi? Pengawet mata. Oke. Kalau ini apa ya namanya? Es apa nih? Es jeruk. Kalian pernah minum es jeruk? Nah, kira-kira ada zat aditifnya di apa? Pemanis, betul. Ini warnanya apakah pakai pewarna buatan atau tidak? Tidak. Ya, ini alami dari buah jeruk aslinya. Oke. Jadi kira-kira dari dua minuman ini manakah yang zat aditifnya lebih banyak? 1 atau 2? 1. Minuman kemasan. Menurut kalian, apakah zat aditif itu bisa digunakan dan dikonsumsi oleh kita tanpa batas? Tidak. Coba, ada yang tahu tidak? Kenapa penggunaan dan konsumsi zat aditif itu harus dibatasi? Apa? Bisa menyebabkan apa sih? Apa? Diabetes. Diabetes itu bisa dipicu oleh jenis zat aditif apa? Pemanis. Oke. Pengawet kira-kira dampaknya apa ya terhadap kesehatan tubuh kita? Ada yang tahu? Belum? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggali lebih jauh ya tentang bagaimana dampak penggunaan dan konsumsi zat aditif terhadap kesehatan tubuh kita. Apa sih manfaat pembelajarannya? Nah, dengan mempelajari materi ini, kalian bisa menambah hasanah keilmuan yang akan membuat kalian lebih memahami bagaimana dampak dari mengonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung zat aditif, terutama zat aditif buatan. Kalian tahu, nah kalian bisa melakukan upaya untuk mengurangi tingkat penggunaan dan konsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif buatan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Seperti biasa, ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian akan menentukan permasalahan, lalu akan melakukan diskusi dan presentasi. Nah, untuk penilaiannya, untuk pengetahuan seperti biasa, nanti ada soal evaluasi yang akan kalian isi melalui Google Form. Kemudian untuk keterampilannya, nanti Ibu akan menilai bagaimana hasil karya dan kemampuan kalian dalam
bagaimana sifat kedisiplinan, kerjasama, dan rasa ingin tahu kalian semua. Ini penilaiannya individu. Ibu ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti biasa, silahkan cek grup kelasnya. Ibu sudah mengirimkan link ya di sana. Silahkan kalian isi. Oke, seperti biasa, dengan nilai awal seperti ini, Ibu harapkan kalian lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu. Ini ada LKS dan modul ya. Silakan alat tulisnya disiapkan di atas buku. Oke, coba perhatikan. Ibu punya 2 video yang akan mengantarkan kalian untuk menemukan permasalahan yang akan kalian kaji hari ini. Bisa dimulai? Bisa, tolong diperhatikan dengan baik ya. Ini memang suara videonya kurang terdengar. Ada seorang balita berusia 3 tahun itu mengalami diabetes karena sering mengonsumsi apa? Susu kotak dan minum yang manis-manis. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk minum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Kemarin, Ibu sempat ngobrol santai dengan bapak ibu yang berjualan di kantin sekolah. Ibu tanya satu-satu. Dan hasilnya Masya Allah. Dari penjual satu, dalam sehari itu bisa menjual 300 pieces. Jadi kalau dijumlahkan itu hampir 720 kemasan setiap hari. Jumlah siswa kita itu tidak mencapai sampai 700. Artinya setiap orang itu lebih dari 1 dalam sehari. Dengan permasalahan 2 kasus yang tadi, dan kalian ternyata punya kebiasaan yang sama, kalian harus punya kewaspadaan dari sekarang ya. Mungkin efeknya tidak terjadi sekarang ini, tapi di kemudian hari mungkin kalian bisa merasakan dampak atau efek samping dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi sejak saat ini. Dari 2 video tadi dan juga data penjualan minuman kemasan di sekolah kita, adakah permasalahan yang kalian temukan? Rizka apa? Mengapa mengonsumsi minuman kemasan dapat menyebabkan diabetes? Oke, bagus ya. Diskusikan kembali dengan kelompoknya. Permasalahan apa saja yang akan kalian kaji lebih lanjut di pembelajaran hari ini? Ayo ikut diskusi. Yes. Apa permasalahan itu? Dia mau bawa ya. Tiap mata pelajaran itu penting. Di sini ada informasi tentang batasan konsumsi gula. Sehari kalian itu disarankan mengonsumsi gula itu cukup 20 sampai 32 gram. Sekarang coba lihat, Ibu punya contoh informasi nilai gizi dari suatu minuman kemasan. Dari satu kemasan, lihat jumlah gulanya berapa gram? 17. Artinya kalau kalian mengonsumsi tadi ada yang sampai menghabiskan 3 kemasan ketika di sekolah. Artinya dari minuman kemasan saja kalian sudah mengonsumsi sekitar 51 gram. Simak video ini.
Berdasarkan penelitian, pemanis buatan mampu memicu peningkatan kadar gula di dalam darah. Hal itu membuat pengguna terserang diabetes 2 kali lebih tinggi. Dan tak heran pemerintah pun mengeluarkan aturan yang mengatur jumlah pemanis buatan yang diizinkan ada dalam makanan dan minuman konsumsi. Kalian sudah mulai mengenal tentang dampak dari zat aditif buatan. Silakan kalian mulai berdiskusi supaya kerjanya lebih efektif. Kalian bisa membagi tugas siapa yang mengerjakan pertanyaan nomor 1, 2, dan seterusnya. Kalau pertanyaannya sudah terjawab, silakan kalian mulai untuk menyanyikan karya kalian pada kertas karton yang sudah dibawa ya. Kita mulai untuk presentasi ya. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Mengapa banyak orang yang memiliki kebiasaan sering mengonsumsi minuman kemasan? Bagaimana cara supaya dapat mengurangi mengonsumsi minuman kemasan? 3. Karena kemasannya yang praktis dan rasanya manis serta mudah untuk membelinya karena dijual di mana saja. 4. Karena jenis minuman manis dengan jus buah dengan sedikit atau tanpa gula sama sekali membiasakan mengonsumsi air dibandingkan minuman manis. Mana dampak mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pengawet buatan bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran, pencernaan, pernapasan, diabetes, bahkan stres jantung dan ginjal. Cara menggunakan zat aditif agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh. 1. Gunakan zat aditif sesuai kebutuhan dengan jumlah yang tidak berlebihan. Utamakan menggunakan zat aditif alami. Upaya untuk mengurangi zat aditif buatan. Menggunakan zat aditif alami. Contoh, ketika membuat es campur, menggunakan pemanis alami sebagai pengganti. Gula bibit dan jangan menggunakan pewarna buatan. Cara untuk mengurangi tingkat konsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif buatan. 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. 2. Menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. 3. Memilih sendiri zat aditif yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Zat aditif dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan jika digunakan berlebihan dan terus-menerus. 2. Dampak negatif penggunaan zat aditif dapat dikurangi dengan menggunakan zat aditif secara tidak berlebihan. Oke, sip. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Mengapa zat aditif alami lebih disarankan daripada zat aditif buatan? Karena zat aditif buatan terbuat dari bahan sintetik yang dapat membuat organ tubuh seperti ginjal dan hati untuk bekerja lebih keras. Oke, terima kasih pertanyaan dan jawabannya dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Presentasinya sudah selesai. Semua informasi dari setiap kelompok sudah disampaikan dengan sangat baik, keren. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, coba simak video yang akan ibu tayangkan. Samping penggunaan pewarna buatan diantaranya yaitu anak jadi hiperaktif, reaksi alergi dan asma yang bertambah. Jadi, penggunaan zat aditif itu memang diperbolehkan, namun harus digunakan sesuai dengan anjuran yang disarankan. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Sudah. Kalau begitu, sekarang kita simpulkan bersama materi apa saja yang sudah kita
Oke, zat aditifnya yang tidak berlebihan. Ada lagi? Menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Menggunakan zat aditif alami. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Isi kembali soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan. Berarti kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Hasil evaluasinya good job. Yang merasa nanti skornya kurang dari 73, silahkan nanti Ibu akan mengirimkan tugas supaya kalian lebih memahami lagi ya. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin lagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Selamat siang Bu Aida. Siang udah Oke, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya. Nah, menurut Bu Aida, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan sudah tercapai, Bu? secara garis besar alhamdulillah sudah tercapai. Meskipun kalau dari segi nilai mungkin masih ada beberapa yang belum bisa mencapai kriteria minimum. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, Bu Aida? Hambatannya terutama di alokasi waktu. Jadi dengan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan, ternyata ketika praktiknya itu butuh waktu yang cukup banyak sehingga di kegiatan penutup itu sedikit waktunya tuh sedikit lagi gitu. Nah, lalu sudah puaskah Bu Aida dengan proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Kalau dibilang puas tentu pasti banyak yang harus diperbaiki mungkin ya. Tapi tidak terlalu buruk mungkin ya, tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya. Oke. Nah, hal-hal positif apa nih Bu yang dapat Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Di proses pembelajaran kemarin hal-hal yang meningkat gitu ya. Satu, dilihat dari kemampuan komunikasi siswa itu lebih muncul. Jadi ketika anak ditanya sudah muncul banyak respon dari siswa yang sebelumnya memang cenderung pasif gitu ya. Oke, apa nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu Aida lakukan atau perbaikan-perbaikan apa saja untuk kedepannya yang akan Ibu lakukan? Karena memang tadi kendalanya di waktu, mungkin untuk kedepannya kegiatan pembelajaran yang direncanakan itu tidak terlalu banyak atau memang disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada sehingga siswa tidak terlalu terkejar-kejar oleh target pembelajaran. Terima kasih Bu Aida. Mungkin nanti setelah evaluasi ya kita ngobrol lagi ya Bu Aida untuk tindak lanjut ke depan. Dah.